Halo semuanya, kenalin aku Bridget, host JKT Jam Kita Podcast. Jadi, Jam Kita Podcast ini acara yang dibuat oleh OSIS SMAK IPK Palembang 2 untuk kasih tahu ke kalian, apa sih hobi itu atau apa sih kegunaan hobi untuk masa depan. Nah, kita udah ada 2 narasumber nih yang akan membantu kita untuk membahas topik tersebut. Kita sambut Seramus dan Ceimel. Selamat malam, Bridget. Selamat malam, Sir. Selamat malam, Halo Ceimel. Bridget, halo Pak Amos. Halo, Email. Seramus apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Bagaimana kabarnya, Jet? Aku mah baik, Sir. Iya. Terima kasih ya. Sehat. Ceimel gimana? Ya. Puji Tuhan baik juga. Weh. Oh iya. Kalau boleh tahu kesibukan Ceimel sekarang apa? Kalau aku sibuknya paling kuliah, terus organisasi juga, Bridget. Oh, kalau Seramus ngapain nih sekarang? Halo, Seramus? Mungkin Pak Amosnya lagi ini deh, sinyalnya gangguan, jadi kita jeda dulu ya. Oh, Kayaknya. oke, boleh. Nah, Cece dulu hobinya apa sih? Kalau aku hobinya itu ini loh, aku suka banget nyanyi, terus aku juga suka gambar, gitu. Gitu. Jadi sekarang kuliah tuh jurusan apa? Kira-kira berhubungan nggak sama hobi Cece yang dulu? Kebetulan puji Tuhan aku di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ya. Memang nggak sama sekali dia tuh berkaitan sama hobi aku. Beda banget kan kalau misalnya nyanyi atau gambar itu kan bukan sesuatu yang ada di Fakultas Kedokteran. Ya tapi nggak apa-apa, masuk aja gitu. Menikmati ya sekarang. Iya, betul. Jadi kayak menurut Cece seberapa penting sih hobi itu untuk masa depan gitu? Hobi, kayak sekarang ya. Lanjut aja. Kayak sekarang hobi Cece itu nggak berkaitan sama kuliah Cece kan ya. Nah, jadi kayak penting nggak sih hobi itu? Hobi itu penting menurut aku. Kalau bagi aku sih penting banget karena aku tuh orangnya tuh mudah jenuh, apalagi di perkuliahan kan. Kalau misalnya kedokteran tuh pasti orang-orang tuh mikirnya kayak kedokteran belajar mulu, nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, dengan adanya hobi aku, jadi kayak aku tuh bisa escape from belajar gitu. Kayak kalau aku bosan aku nyanyi, kalau aku bosan aku gambar, atau sekedar edit-edit di Canva gitu loh. Itu sih hobi aku. Hiburan ya. Betul. Jadi kalau misalnya Cece ini kan dari kuliah kedokteran nih. Ntar kalau misalnya Cece masuk ke karir Cece nih, Cece mau nggak sih ada karir yang berhubungan sama hobi Cece ini? Susah kali ya kalau misalnya dokter dan penyanyi itu digabung, tapi hobinya aku tuh bisa aku salurkan gitu loh di kuliah aku. Jadi kan aku kan ikut organisasi, terus aku juga pokoknya ikut organisasi 2 gitu. Nah, di 2 organisasi itu aku tuh bisa kayak menyalurkan hobi aku tuh dengan cara kadang-kadang aku ikut acara, terus nanti disuruh nyanyi, terus jadi penyanyi di acara itu kayak pas hiburan. Terus juga kadang-kadang kalau misalnya kayak ada mau sesuatu kegiatan kan kita kan butuh poster untuk diedit atau untuk digambar atau dibuat gitu kan. Nah, aku tuh biasanya di Pupdoc juga kayak buat desain gitu. Itu sih makanya kayak aku tuh nggak jenuh kuliah gara-gara aku tuh ada kerjaan sampingan gitu loh, kayak disuruh ini disuruh itu gara-gara aku masuk organisasi. Kayak hobi aku tuh nggak kebuang selama aku masuk di organisasi gitu. Jadi kayak ya penting juga lah ya untuk sebagai hiburan gitu. Kalau Cece boleh nggak sharing nih kesulitan Cece pas milih jurusan tuh gimana sih? Kalau kesulitan memilih jurusan ya, sebenarnya aku nggak sulit milih jurusan. Sulitnya itu masuknya, bukan kayak sulitnya tuh berjuang mendapatkan, bukan untuk masuk gitu loh. Kayak salah, bukan. Maksud aku tuh sulitnya berjuang untuk masuk, tapi bukan memilih gitu loh. Karena aku udah memilih kedokteran itu dari aku kecil. Kayak aku pengen itu, tapi aku harus dapet. Nah, gitu kalau prinsip aku gitu, Bridget. Jadi kayak untuk memilih jurusan tuh nggak sulit ya?
Ya, Kalau pas Cece berjuang untuk masuk gitu, boleh iya nggak itu. sharing gitu? Gimana sih? Boleh. Jadi kalau bisa di-sharing-kan perjalanan aku mau masuk kedokteran tuh susah banget. Kayak aku di sekolah, jadi aku tuh kayak fokus 2 gitu loh. Aku di les sama di sekolah. Di sekolah untuk ngejar nilai supaya UN-nya bagus. Kalau di les tuh beda lagi, kayak aku di les ngejar supaya nilai TO aku tuh tinggi-tinggi gitu loh. Jadi kayak aku tahu batas aku tuh di mana, kemampuan aku tuh di mana. Jadi kayak aku bisa tebak aku bakal masuk universitas mana. Terus juga kalau aku les dulu, aku pulangnya sampai jam 8 malam, kayak kadang juga lebih. Nah, di situ aku manfaatin waktu aku gitu loh. Manfaatin waktu aku sampai bener-bener kayak misalnya aku nongkrong dari jam 4 pulang sekolah kan, jam 4 langsung ke les, terus langsung belajar. Terus kalau lapar baru makan gitu. Kadang-kadang juga lupa makan sampai gara-gara saking kayak mau giat bener-bener belajar kayak ngerjain tugas ini, terus kadang-kadang ngerjain PR juga di les itu. Jadi kayak bener-bener kayak aku habiskan 1 tahun aku selama kelas 12 tuh untuk fokus ngejar mimpi aku gitu loh. Jadi kayak gak sia-sia semuanya, akhirnya dapet juga puji Tuhan gitu, Jet. Puji Tuhan. Iya, Selamat Cek sebelumnya. thank you. Cece kayak ada tips gak sih untuk milih jurusan gitu? Kan sekarang kebetulan banget hobi Cece itu nggak sesuai sama jurusannya kan. Ada orang yang bimbang nih, gimana sih nanti kalau aku nggak suka sama jurusannya gimana, kan bukan hobi aku gitu misal. Oke, aku jawab ya. Jadi kalau tips memilih jurusan itu, kalau bagi aku pilih yang mana aku memang pengen. Kayak bener-bener aku nggak mau dengar orang lain. Kayak aku harus itu karena aku mau itu gitu loh. Kayak aku tahu aku bisa dan aku harus mampu dapetin gitu loh. Kayak aku berdoa juga kayak supaya aku bisa dapet apa yang aku mau gitu loh. Jadi kayak aku bukan kerja sendiri tapi kayak aku tuh minta tolong Tuhan juga waktu aku untuk masuk ke FK itu gitu loh. Kalau untuk tips untuk teman-teman yang lain, menurut aku kalau misalnya kalian punya hobi yang sejalan gitu, misalnya kayak kamu suka gambar, kamu bisa tuh jadi illustrator, kayak sekolah di kafe kan untuk buat-buat animasi atau buat gambar gitu loh. Kayak nggak semua hobi itu nggak berguna gitu loh. Kayak memang kalau bagi aku hobi itu cuma untuk side dish-nya aja. Kalau misalnya kita di makanan kan untuk side-nya aja gitu, kayak untuk penyegar aja gitu. Nah kalau misalnya ada juga orang yang memang passion-nya itu sesuai sejalan sama hobinya kayak gitu. Jadi ada juga orang yang hobinya masak, kayak ceritanya jadi chef gitu kan, enak juga ya kayak hobi terus dibayar gitu loh, kayak yang gak ada yang salah sama mimpi gitu loh, kayak ya mimpi kamu kadang ini di jalannya ini, kalau mimpi kamu ini di jalannya itu. Jadi kayak ya jalanin aja gitu, do everything yang kamu suka gitu loh. Jangan dengerin orang lain, kayak orang lain bilang kamu nggak bisa, ya itu kan orang lain yang mikir, kayak bukan kamu, kayak dia nggak tahu perjuangan kamu tuh semana gitu loh. Kayak mereka nggak tahu perjuangan kamu, mereka nggak tahu kesungguhan kamu untuk dapetin itu. Jadi kayak jangan pernah dengerin omongan orang lain gitu loh, termasuk orang tua sendiri kalau misalnya nggak membangun ya. Kalau misalnya orang tuanya membangun kayak, iya bagus terusin apa yang kamu mau. Nah ada juga orang tua tipenya yang kayak, udah stop, kamu tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan ada juga. Nah jadi menurut aku apapun yang membangun itu didengar, tapi apapun yang tidak membangun itu ya udah nggak usah didengar, tutup kuping aja gitu. Tips yang sangat membantu ya. Oh ini Seramo sudah masuk. Seramo. Iya, halo, sorry maaf ya, tadi ada gangguan maklum ya, secara Iya, online ini banyak sekali kendala. Monggo silakan. Jadi gitu Ranter nih sekarang yang aku tanya-tanya. Iya. Kesibukan Ser sekarang apa sih? Kesibukan sekarang masih mengajar dan juga sibuk dengan hobinya. Hobi Ser apa dulu? Hobi itu menyanyi ya. Jadi segala sesuatu kalau suntuk pasti bernyanyi gitu loh. Wah, kalau Ser nih ya, kan nyanyi sama mengajar tuh kurang berhubungan ya. Apalagi Ser sekarang kan di pelajaran bahasa Indonesia nih. Kayak apa sih tips Ser kayak kok bisa Ser tuh milih karir ini gitu? Oke, sebenarnya kalau nggak berkaitan, kalau saya sendiri secara pribadi berkaitan, sama-sama mengekspresikan diri.
Iya. Kalau Oh gitu. iya benar sekali. Kalau bahasa Indonesia, kalau dulu waktu Sir itu menjalani masa kuliah, itu kan, bukan hanya sisi kebahasaannya saja, tapi ada sisi sastranya juga. Jadi di sana kita bisa mengekspresikan diri, bisa dikaitkan dengan hobinya juga di dalam kan sekarang kan kalau kita dengar drama musikal. Nah, di situ sebenarnya juga Mhm. bisa dikaitkan sih. Nah, kenapa? Sebenarnya seperti kalau Sir ingat yang dahulu kala, oh zaman dahulu kala Mhm. ya, Wah, ini pribadi Sir, itu setiap anak yang Sir lihat, itu pastinya punya hobi masing-masing pada masa kecilnya. Tapi mhm, belum tentu sorry bukan hobi ya, cita-cita masa mhm. kecil itu sama dengan di akhirnya. Hobi. Puji Tuhan kalau hobi pada hobi terus ya, cita-cita pada masa kecil sampai besar itu memang tetap teguh. Ya, dan pasti akan diperjuangkan itu puji Tuhan sekali, ya, bisa Mhm. dipertahankan. Nah, kalau Sir itu yang pertama tadi, jadi berbeda cita-cita waktu kecil sama pada saat sudah beranjak, ya perubahannya itu pada saat, menduduki masa-masa SMA, terus di situ mulai galau. Oh, pasti yang sekarang Wow. tuh galau-galau semua tuh, mau pilih ke mana sih sebenarnya? Oke, Nah, iya. saya sukanya yang kemana sih sebenarnya? Nah, di situ kalau Sir sih berubahnya di situ kemarin, makanya, oh ternyata sepertinya lebih asik ketika memahami sebuah, mengekspresikan diri lewat bahasa, mengekspresikan diri lewat, drama misalkan seperti itu. Itu sih Wais. yang menjadi Kalau, iya, Kak ada nggak sih, kesulitan nih dalam memutuskan pas itu kan galau kan kata Ser, gimana iya, caranya Ser kayak netapin, "Oh fix nih, ini pilihannya sih," gitu? oke. Kalau, menetapkan diri sebagai seorang guru, siap untuk menjadi seorang guru, itu sebenarnya Sir kembali lagi flashback. Ya kalau, boleh bercerita, itu satu motivasi dari, guru Sir sendiri waktu SMA, dan satu Mhm. itu ada, seorang pendeta yang bertanya kepada Sir, "Apa sih yang kamu sebenarnya ya mata pelajaran yang kamu sukai?" Sir mengingat Mmm, itu terlontar bahasa Indonesia, Sir mengingat itu. Itu yang mmm, menjadikan Sir sebenarnya, oh ini mungkin salah satu motivasi ya dari seorang hamba Tuhan, bertanya iya, iya, seperti itu, dan saya pikirkan, ya kan? jadi Nah dari kepikiran. situlah iya, jadi kepikiran mencoba kenapa tidak, karena, ya bisa dikatakan semua hal melayani ya, tapi, Mhm. mungkin saya lebih memilih ke hal yang mengajar, karena Sir juga, mengajar anak sekolah minggu, dari situ juga Sir coba flashback, oh mungkin lebih tepat yang ke arah sana, itu loh. Mmm, jadi, Iya. menurut Ser, seberapa penting hobi ini Kalau untuk Ser? hobi seberapa penting hobi, kalau pribadi Sir sih penting. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ya kan, itu untuk menghibur diri kita ketika kita, kalau Sir sendiri misalkan dalam keadaan jenuh, misalkan seperti itu, atau sambil bekerja kita bernyanyi, itu tidak jadi masalah, yang penting kita juga fokus tetap. Itu penting sekali untuk menghibur diri kita. Ketika kita sedang Mmm, merasa kesepian, wah kesepian ya, itu wah, ya, atau merasa, sedang, merasa apa ya, ada masalah, mungkin ada suatu hal yang menghibur kita, yaitu itulah hobi kita. Itu, Jet. ois. Iya. Mmm, kalau dari Cemil nih, kayak, apa sih, ada nggak rencana Cece ke depannya setelah lulus kuliah gitu? Kalau misalnya habis lulus kuliah, udah pasti cuma satu ya jalannya, pasti jadi dokter gitu kan. Heeh. Eh gitu, karena memang belajarnya emang dokter, jadi kayak apapun hasilnya juga kalau misalnya Tuhan eh apa tuntun terus ya pasti maunya jadi dokter. Tapi kalau misalnya untuk disuruh ditanya kayak tentang spesialis itu aku belum bisa jawab sekarang karena aku lagi di fase dimana aku tuh harus mencoba semua pelajaran kayak mulai dari pencernaan, jantung, respirasi atau pernafasan. Jadi kayak aku tuh harus coba masing-masing dulu. Jadi kayak aku tahu di mana yang aku cocok, di mana Mmm, yang memang bener-bener panggilan aku gitu loh untuk mmm, diseriusin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya
ke depan jadi apa, pasti jadi dokter, tapi belum tahu mau ambil spesialis apa gitu. Masih jauh juga sih perjalanannya, masih harus ada ngelewatin koas 2 tahun, terus ngelewatin yang namanya internship, terus baru ada ujian lagi, UKDI, baru jadi dokter umum, habis dokter umum nanti disuruh kerja dulu berapa tahun, baru nanti habis itu disuruh sekolah lagi spesialis, bayar lagi, biaya besar, masih banyak pergumulan, tapi dalam nama Tuhan Yesus semoga semua yang aku pengen itu bisa dicukupkan gitu loh, mulai dari biaya sampai kapasitas otak juga gitu. Takutnya udah penuh. Semoga tercapai ya semua yang diharapkan. Amin. Kalau Teramus gimana nih kelanjutannya? Kayak ada nggak rencana ke depannya? Udah ada rencana gitu? Apa sih yang mau dilakukan ke depannya sebagai guru? Terlebih lagi kan ini masa pandemi. Iya, Sarah? Iya, silakan terlanjutkan. Kalau dikatakan rencana ke depan, pastinya rencananya pasti hanya bisa memberikan yang terbaik saja. Ya, memberikan terbaik dalam iya, apalagi pandemi sekarang semuanya serba online, berarti harus memperbaharui diri, ya kan? Memperbaharui diri dengan teknologi. Ya, sekarang semua bermain dengan teknologi. Harus terus menambah pengetahuan. Pastinya ke depan terus belajar tentang teknologi agar bisa mengembangkan anak-anak bangsa. Wah. Jadi kayak kadang tuh di masa-masa syarat kerja gitu kan, pasti ada dong titik jenuhnya gitu. Pas itu ngapain? Pas nyampe ke titik itu maksudnya. Iya. Kalau dikatakan titik jenuh pasti ada, ya kan? Pada saat semua terasa berat, semua terasa terbeban, pasti itulah titik kejenuhan itu muncul. Begitu juga belajar, ya kan? Pasti kayak Cemil tadi mengatakan ya, ketika kapasitas otak itu sudah penuh, itu titik paling berat sekali. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pasti kita akan merefresh kembali bagaimana cara kita menyegarkan kembali, ya kan? Bukan berarti meninggalkannya, tapi kita segarkan kembali, ya mungkin ya ambil waktu sendiri dengan ya hobi kita tadi atau hal yang lain lah yang bisa merefresh kembali diri kita agar muncul kembali semangatnya itu. Wah, yes. Kalau dari Cemil gimana nih? Kalau Cemil udah nyampe ke titik jenuh itu, Cemil bakal lakuin apa? Titik jenuh ya, pasti kalau misalnya kamu tanya ke semua mahasiswa kedokteran di Indonesia atau di dunia pun kamu tanya kayak jenuhnya kalau di anak FK tuh apa sih? Ya belajar jawabannya, kayak kita tuh dituntut untuk belajar, kayak kita tuh sama kayak guru loh, kayak long life learner, kayak seumur hidup tuh belajar, karena yang namanya ilmu tuh pasti diperbaharui, dan juga kayak kadang-kadang penemuan orang tuh kadang-kadang beda-beda, kayak nanti dia memperbarui penemuan, terus nanti kita harus belajar lagi gitu loh, itu susah jadi dokter. Nah, jenuh pasti ada, apalagi tentang belajar, anak SMA aja bisa jenuh belajar ya nggak sih? Kayak padahal materinya tuh cuma di buku satu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kamu udah masuk ke sesuatu kayak pas kamu kuliah, nah kamu tuh bakal kayak fokus sama satu itu, tapi ternyata bukunya tuh kayak bejibun banyak banget dan tebel-tebel segini loh buku tante. Nah, itu harus kita kayak kuasain yang kita baca. Kayak aku aja nggak mau baca itu, kayak udah nggak mau, kayak aku cuma kayak gini, beli doang ini yang pajangan gitu loh kalau sama aku di rumah. Nah, tapi kalau aku untuk mengatasi jenuhnya aku inget kayak mimpi aku tuh apa gitu loh, kayak aku inget aku tuh kenapa sih mau kesini, kayak alasan utama aku tuh apa. Jadi kadang-kadang rasa jenuh tuh dikalahkan sama motivasi sendiri gitu loh. Aku tuh mau masuk kedokteran tuh nyenengin mama papa, banggain alma mater, banggain kayak alumni kayak IPK, kan apa, suatu kebanggaan gitu loh. Misalnya kayak aku kan angkatan pertamanya itu seorang dokter, wah keren aja gitu loh, jadi angkatan pertama terus jadi dokter kan harus apa, pokoknya jangan sampai mempermalukan gitu loh. Jadi aku motivasinya itu banyak hal eksternal, tapi kalau dari internal sendiri motivasi aku kayak aku harus lulus gitu loh. Jadi apa yang aku kerjakan kemarin pas aku mau masuk tuh nggak sia-sia gitu. Nah, aku tuh juga untuk
mengatasi jenuhnya tuh aku kalau udah jenuh belajar ya aku tinggalin belajarnya, aku main nonton YouTube atau aku nyanyi karaokean, terus aku posting di Instagramnya aku gitu loh kalau aku sih sukanya. Terus kalau misalnya kayak bosen juga nyanyi, aku beralih ke hobi aku yang lain, misalnya main TikTok gitu kan sekarang hobi-hobinya baru kan kayak buat TikTok segala macem. Nari ataupun gambar kalau misalnya kayak kita punya deadline desain, kalau misalkan aku ikut organisasi, jadi aku buat gambar gitu kayak nggak harus belajar, jadi kayak kalau misalnya aku bosen ya aku lakuin apa yang aku suka gitu, sama kayak Pak Amos kayak beralih ke hobi gitu loh. Hobi itu escape-nya kita kalau misalnya kita jenuh, makanya semua orang tuh dianjurkan untuk punya hobi gitu. Gitu Bridget. Oh, jadi berhubung kita udah masuk ke penghujung acara, ada nggak sih harapan dari Seramos dulu deh, harapan untuk murid-murid tercinta di IPK? Oke, dari Ser dulu ya nih ya. Iya. Harapan Ser untuk anak-anak sekalian ya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, bahkan untuk alumni ya yang sekarang masih terus menggapai impian ya, teruslah ingat tujuannya ya. Tujuan awal kita untuk apa? Pastinya membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua dengan apa? Terus mencapai cita-citanya ya. Jangan sampai apa yang seperti dikatakan tadi, ketika jenuh itu datang langsung down, tidak. Tapi gunakan hal-hal positif untuk membangkitkan kembali semangat motivasi belajarnya. Asik. Kalau dari Caimel nih, ada nggak harapan untuk adik-adik yang masih sekolah nih? Aku juga termasuk. Oke, kalau harapan aku sebagai alumni nih, ceritanya sebagai alumni kan, karena udah selesai juga mengambil pendidikan di SMA. Jadi aku tuh mau berharap kayak ada penerus aku gitu loh sama Keket. Gitu, jadi kayak keren loh kalau misalnya IPK tiap angkatan tuh punya orang kayak yang masuk kedokteran kayak aku angkatan pertama, terus kayak angkatan kedua, terus nanti angkatan ketiga ada lagi, terus angkatan keempat, terus jadi kayak perangkatan tuh ada yang mewakili gitu loh, kayak keren aja anak-anak IPK lagi, apalagi IPK Palembang kan. Jadi harapan aku tuh aku pengen aja gitu loh kayak punya penerus di misalnya di kampus mana gitu kan. Pokoknya kalau kedokteran tuh kamu tuh kenalnya sama adik tingkat atau kakak tingkat, itu namanya kita panggilnya bukan teman, ya bukan teman atau bukan adik, bukan kakak, tapi sejawat. Karena kita tuh kalau misalnya udah jadi dokter tuh setara. Jadi kayak sejawat. Jadi kayak aku pengen punya sejawat yang memang berasal dari sama-sama dari IPK. Keren pasti itu. Jadi harapan aku tuh itu jadi gitu. Amin, semoga tercapai ya harapannya. Amin. Oke, terima kasih Ramos, terima kasih Caimel udah meluangkan waktu untuk ngobrol santai dengan aku. Sama-sama Bridget. Semoga di lain kesempatan bisa lebih lama lagi ya ngobrolnya. Sip, ya. Sukses terus untuk Bridget dan email ya. Thank you Pak Amos juga. Terima kasih Ramos. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton podcast ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yeay, bye-bye.